Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Suci Ramhawati di kelas 3A. Semoga hari ini kita diberkahi oleh Allah ya. Nah, apakah kamu tadi sudah salat subuh? Kalau kamu sudah salat subuh, tentu pikiran kamu akan jauh lebih baik, apalagi ditambah dengan mandi yang segar. Kita masuk ke pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 6. Kita akan belajar tentang mencangkok, kerjasama, pembagian bilangan. Nah, pertama, coba kamu baca buku kamu halaman 179 sampai 181. Kamu bisa mempost video ini terlebih dahulu. Nah, setelah itu, ayo kita bahas sama-sama apa yang telah kamu baca. Pertama, perkembangbiakan buatan. Nah, apa saja yang termasuk perkembangbiakan buatan? Apakah kamu masih ingat pelajaran sebelumnya? Ya, benar. Pertama, mencangkok. Yang kedua, stek batang. Yang ketiga, menempel. Lalu, merunduk dan menyambung. Semua ini adalah cara-cara berkembang biak tumbuhan dengan secara buatan atau dibantu oleh manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mencangkok. Nah, ayo kita mulai. Pertama, langkah-langkah mencangkok. Yang pertama harus kita lakukan adalah pilih cabang atau dahan pohon yang ukuran sedang, seperti pada gambar. Lalu kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Contohnya seperti ini. Lalu yang kedua, tutup luka pada dahan dengan tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Seperti pada gambar ini, yang kulitnya sudah terbuka tadi, ditutup dengan tanah yang subur. Selanjutnya, setelah dibungkus dengan tanah, lalu bungkus lagi menggunakan sabut kelapa. Lalu diberi tutup dengan plastik, lalu diikat kedua ujungnya dengan tali, seperti yang dilakukan pada gambar. Nah, kemudian jangan lupa untuk menyiram cangkukan kamu setiap pagi dan sore seperti menyiram tanaman biasa, sehingga akan tumbuh akar dalam waktu 1-2 bulan. Contohnya seperti ini nih, akarnya. Nah, ketika akarnya sudah banyak pada bagian ini, nah, kamu bisa memotongnya, kemudian kamu tanamkan ke dalam tanah di bawah tumbuhan yang lebih rindang. Nah, kelebihan dari mencangkok ini adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Contoh saja, misalnya pohon mangga atau pohon jambu butuh waktu bertahun-tahun apabila kamu memulai menanamnya dari biji, sehingga dia bisa menjadi besar dan berbuah. Tapi dengan mencangkok, kamu bisa mendapatkan tanaman yang sudah bisa berbuah dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua, mutu tanaman biasanya lebih baik daripada tanaman induknya. Nah, itulah keuntungan dari mencangkok. Mutu tanaman ini bisa berupa buahnya jauh lebih enak atau lebih manis. Selanjutnya, kekurangan dari mencangkok. Nah, dari kelebihan tadi, ternyata mencangkok juga mempunyai kekurangan. Contohnya, akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, sehingga dia tidak kuat. Jadi, akan lebih kuat suatu tanaman bila kita menanamnya dari biji daripada dengan hasil mencangkok. Yang kedua, bila tanaman induk terserang penyakit, tanaman hasil cangkokan juga akan terserang penyakit. Nah, selanjutnya coba kamu baca kembali buku kamu halaman 179 sampai 181, kemudian temukan kata-kata baru di dalam teks.
Nah, bila kamu belum paham tentang kata-kata baru tersebut, kamu bisa mencari artinya di dalam kamus, atau kamu bisa lihat secara online di kbbi.web.id. Setelah itu, coba kamu gunakan kata yang baru tersebut dalam kalimat sendiri. Kamu buat kalimatnya. Nah, kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu tentang kerjasama. Coba kamu lihat, ini adalah sebuah kebun yang sangat luas dan bersih. Nah, di sini terdapat tanaman hasil cangkokan sehingga tanamannya jauh lebih pendek, tapi mempunyai buah yang lebih manis. Untuk menciptakan kebun yang luas seperti ini, kita butuh kerjasama. Nah, apa saja contoh kerjasamanya? Pertama, kerjasama menyiram tanaman. Yang kedua, kerjasama mencabut rumput sehingga kebun kita terlihat rapi dan bersih dan tidak mengganggu pada tumbuhan pohon kita. Nah, coba kamu pikirkan apa saja lagi ya bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan. Nah, betul. Bisa membantu ibu mencuci piring. Apakah kamu pernah melakukannya? Coba ya di rumah. Lalu membantu ayah mencuci sepeda motor. Membantu adik belajar membaca. Nah, menolong teman yang terjatuh dan mengobati lukanya. Nah, kita masuk ke pembagian bersusun ke bawah ya. Contoh soalnya, Edo memiliki jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan buah tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat ya? Lah, apakah kalian tahu bagaimana cara mencarinya? Benar, dengan pembagian. Itu 180 dibagi dengan 3. Bagaimana cara mencarinya? Ayo kita simak. 180 dibagi 3. Nah, kita ingat bahwa pembagian adalah lawan dari perkalian. Jadi kamu harus ingat dari perkalian 3. Nah, seperti yang Ibu paparkan pada gambar ini. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah buat rumah baginya terlebih dahulu. Lalu 180 kita tulis. Nah, di dalam rumahnya. Lalu pembaginya angka 3 kita tulis di luarnya. Kita mulai 180 dibagi 3. Nah, kita mulai 1 dibagi 3. Bisa tidak ya? Nah, tidak ada perkalian 3 yang hasilnya 1 atau kurang dari 1. Maka kita ambil 2 angka, yaitu 1 dan 8. 18. 18 dibagi 3. Coba kamu lihat, adakah tabel ini yang menghasilkan 18? Ya, di sini ada hasil 18, yaitu 6 kali 3. 6 kali 3 sama dengan 18, jadi 18 dibagi 3 berapa ya? Benar, hasilnya adalah 6. Nah, lalu 6 kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 18. 18 dengan 18 ini kita kurangkan, hasilnya adalah 8 kurang 8, 0 atau kita habis, kita tulis titik. 1 kurang 1 adalah 0 atau habis, kita tulis titik. Pengurangan dengan titik ini hanya berlaku pada pembagian ya. Kalau pengurangan biasa, kamu harus tulis nolnya. Kemudian, 0 ini kita turunkan. 0 dibagi 3 berapa ya? Coba lihat hasil perkaliannya. Tidak ada ya. Maka 0 dibagi 3 hasilnya adalah 0. Kita taruh di atas. Kita kalikan. 0 dikali 3 hasilnya adalah 0. Lalu kita kurangkan, 0 kurang 0 adalah 0 atau tidak ada, kita tulis titik. Nah, berarti 180 dibagi 3 hasilnya adalah 60. Apakah kamu sudah paham? Coba kamu kerjakan tugas yang ada di buku latihanmu ya. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Nah, kita bisa dapat simpulkan bahwa
Salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan adalah mencangkok. Kemudian, kerjasama memberikan banyak manfaat dan dapat dilakukan di mana saja. Jadi, jangan lupa untuk bekerja sama di rumah, di sekolah, maupun di lingkunganmu ya. Nah, lalu pembagian bilangan dilakukan dengan cara bersusun ke bawah. Lakukan dengan hati-hati dan teliti ya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini diberkahi oleh Allah. Selamat mengerjakan tugas dan selamat beraktivitas.